Halo teman-teman, saya dari kelompok 4 dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai membuat diagram argumen. 1. Memberi nomor dan menggarisbawahi klaim. Langkah pertama membuat diagram suatu argumen adalah mengidentifikasi semua klaim yang ada dalam suatu teks dengan menggarisbawahi dan memberi nomor pada urutan kemunculannya. Langkah ini bergantung pada apa yang Anda pelajari sebelumnya tentang mengidentifikasi dan menghitung klaim. Berikut yang pertama ada 1. Tidak setiap kalimat adalah klaim. Yang kedua, satu klaim dapat diwakili oleh lebih dari satu kalimat. Yang ketiga, satu klaim dapat merujuk ke lebih dari satu klaim. Yang keempat, banyak klaim dapat digabungkan untuk membuat satu klaim. Dan yang kelima, banyak klaim dapat dinyatakan dalam satu kalimat. Yang kedua, menentukan bagaimana hubungan antar premis dalam argumen. Premis konvergen atau premis yang independen. Contohnya, kokain membuat ketagihan dan itu ilegal. Karena itu, Anda sebaiknya tidak menggunakan kokain. Ada dua premis, yaitu kokain membuat ketagihan dan kokain ilegal. Keduanya saling independen. Jika salah satu hilang, maka sisanya masih dapat mendukung kesimpulan. Dalam mendukung kesimpulan, yaitu Anda sebaiknya tidak menggunakan kokain. Premis terhubung atau premis yang saling bergantung, contohnya, kokain adalah obat terlarang dan obat terlarang itu membuat ketagihan. Oleh karena itu, kokain membuat ketagihan. Ada dua premis, keduanya saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Jika salah satunya hilang, maka sisanya tidak dapat mendukung kesimpulan. Membuat diagram, premis konvergen, kokain membuat ketagihan dan itu ilegal. Karena itu, Anda sebaiknya tidak menggunakan kokain. Klaim pertama dan kedua mendukung untuk membuat kesimpulan atau yang disebut dengan klaim ketiga. Premis terhubung atau terkait, kokain adalah obat terlarang dan obat terlarang itu membuat ketagihan. Oleh karena itu, kokain membuat ketagihan. Karena dia premis terhubung, maka menggunakan tanda plus. Mengecek diagram. Perlu mengecek untuk memastikan kebenaran diagram. Teksnya, musim badai dimulai pada bulan Juni, oleh karena itu musim badai akan segera dimulai, karena sekarang ini akhir bulan April. Klaim pertama dan ketiga mendukung untuk terjadinya klaim kedua. Cara mengeceknya, musim badai akan segera dimulai karena sekarang ini akhir bulan April. Musim badai akan segera dimulai karena musim badai dimulai pada bulan Juni. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalimat tidak logis, artinya teks seharusnya diagram premis terkait bukan independen dan konvergen. Jadi, perlu mengecek ketepatan diagram dengan mengecek isi klaim. Analisis kritikal presis yang mengandung subargumen. Yang mulia, klien saya Nona Cromwell harus segera dibebaskan dari tahanan polisi. Ini karena tidak ada bukti bahwa dia melakukan kejahatan karena fakta bahwa DNA-nya tidak cocok dengan sampel yang dikumpulkan di tempat kejadian kejahatan. Nah, ringkasan kritis atau critical presisnya, teks dari pengacara ini berisi argumen. Nah, isu atau pokok masalahnya adalah apakah Nona Cromwell harus segera dibebaskan dari tahanan polisi. Kesimpulannya adalah bahwa Nona Cromwell harus segera dibebaskan dari tahanan polisi. Premisnya adalah tidak ada bukti bahwa Nona Cromwell melakukan kejahatan. Bagian ini mengandung subargumen. Kesimpulan tengah atau perantaranya adalah bahwa tidak ada bukti bahwa Nona Cromwell melakukan kejahatan. Premisnya adalah DNA Nona Cromwell tidak cocok dengan sampel yang dikumpulkan di tempat kejadian kejahatan. Nah, yang kedua, di sini ada persiapan evaluasi argumen. Yang pertama membedakan, yang kedua gaya argumen. Nah, di sini ada argumen deduktif. Contohnya, semua presiden Amerika Serikat berusia di atas 35 tahun. Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat. Oleh karena itu, Barack Obama berusia di atas 35 tahun.
Premis pertamanya itu, semua presiden Amerika Serikat berusia di atas 35 tahun. Nah, premis keduanya, Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat. Kesimpulannya, Barack Obama berusia di atas 35 tahun. Isunya, apakah Barack Obama berusia di atas 35 tahun? Apakah premis di atas pasti atau mungkin? Jawabannya pasti. Jika semua presiden Amerika Serikat berusia di atas 35 tahun dan Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat, maka ia pasti berusia di atas 35 tahun. Jadi ini itu bisa disebut dengan argumen deduktif. Lalu ada argumen induktif. Contohnya, sebagian besar presiden Amerika Serikat berusia di atas 35 tahun. Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat. Oleh karena itu, Barack Obama berusia di atas 35 tahun. Nah, premis pertamanya itu sebagian besar presiden Amerika Serikat berusia di atas 35 tahun. Premis keduanya, Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat. Kesimpulannya, Barack Obama berusia di atas 35 tahun. Isunya, apakah Barack Obama berusia di atas 35 tahun? Apakah premis di atas pasti atau mungkin? Nah, jawabannya itu mungkin. Jika sebagian besar presiden Amerika Serikat berusia di atas 35 tahun dan Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat, maka ia mungkin berusia di atas 35 tahun. Masih mungkin bisa tidak. Jadi ini adalah argumen induktif. Yang kedua, membedakan dua jenis argumen deduktif. Dua jenis argumen deduktif itu ada argumen kategori berisi klaim kategoris. Klaim kategori adalah klaim yang menghubungkan dua kategori. Bisa ditandai dengan kata indikator seperti semua, beberapa, tidak ada, dan sebagainya. Lalu ada argumen fungsi kebenaran. Berisi klaim fungsi kebenaran, tidak memiliki hubungan antar kategori. Bisa berupa klaim tunggal atau sederhana. Bisa ditandai dengan kata indikator seperti atau juga jika, maka. Jadi klaim kategori itu ada 4 macam. Yang pertama ada klaim universal positif, hubungan antar kategori positif. Yang kedua ada klaim universal negatif, hubungan antar kategori negatif. Yang ketiga ada klaim partikular positif, hubungan antar sebagian kategori positif. Yang keempat ada klaim partikular negatif, hubungan antara sebagian kategori negatif. Klaim fungsi kebenaran bisa berupa fungsi tunggal atau sederhana, jadi tidak ada hubungan antar kategori. Bisa berupa klaim majemuk, jadi penggabungan dua klaim tunggal dihubungkan dengan kata hubung atau juga jika, maka. Nah, yang ketiga ini membedakan tiga jenis argumen induktif. Jadi tiga jenis argumen induktif itu yang pertama ada argumen generalisasi, menggeneralisasi atau membuat umum. Oleh karena itu, kesimpulan klaim generalisasi akan menjadi klaim umum. Biasanya ditandai dengan kata menandakan jumlah atau porsi sesuatu, misalnya semua, beberapa, sebagian besar, setengah, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada argumen analogis. Analogi itu kayak persamaan, penyetaraan, atau juga kemiripan. Analogi adalah klaim yang membandingkan dua atau lebih hal. Yang ketiga ada argumen kausal atau sebab akibat. Argumen induktif yang memberikan bukti untuk menyimpulkan bahwa beberapa klaim kausal adalah benar. Lalu dilanjutkan dengan yang keempat, memilih istilah yang tepat untuk evaluasi. Argumen deduktif. Jika argumen memiliki struktur yang baik, namun salah satu atau lebih premisnya salah, maka argumen gagal. Lalu jika semua premis benar, namun struktur argumen tidak baik, maka argumen gagal. Jadi strukturnya harus valid dan semua premisnya benar agar argumen berhasil. Lalu argumen induktif. Jika argumen memiliki struktur yang baik, namun salah satu atau lebih premisnya salah, maka argumen tidak meyakinkan. Lalu jika semua premis benar, namun struktur argumen tidak baik, maka argumen tidak meyakinkan. Jadi strukturnya harus kuat dan semua premisnya benar agar argumen meyakinkan. Lalu yang kelima, persiapan evaluasi. Menulis ringkasan kritis atau critical practice dengan menambahkan identifikasi jenis argumen. Contoh teksnya, air laut dapat ditambang untuk logam yang bernilai komersial. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa air laut ditambang untuk magnesium, yang merupakan logam yang bernilai komersial. Tom Garrison.
oceanografi. Lalu, langkah yang pertama menentukan termasuk argumen atau bukan, yaitu ada serangkaian klaim dan juga klaim yang satu dapat menawarkan bukti untuk klaim lainnya. Jadi, contoh teks di atas merupakan argumen. Lalu dilanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu membuat diagram. Air laut dapat ditambang untuk logam yang bernilai komersial. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa air laut ditambang untuk magnesium, yang merupakan logam yang bernilai komersial. Nomor 2 dan nomor 3 merupakan premis terhubung, dan nomor 1 merupakan kesimpulannya. Lalu dilanjutkan dengan langkah yang ketiga, yaitu mengidentifikasi jenis argumen. Struktur teks memperlihatkan bahwa kesimpulan pasti didukung premisnya, jadi ini merupakan argumen deduktif. Klaim satu ada dua kategori, air laut dan hal-hal yang dapat ditambang untuk logam berharga komersial, jadi merupakan argumen kategori. Jadi ini merupakan argumen deduktif kategori. Lalu dilanjutkan dengan yang keempat, yaitu membuat ringkasan kritis atau critical practice. Bagian dari buku Oceanografi oleh Tom Garrison ini berisi argumen, isu atau pokok masalahnya adalah apakah air laut dapat ditambang untuk logam yang bernilai komersial. Kesimpulannya adalah air laut dapat ditambang untuk logam yang bernilai komersial. Premis pertama adalah air laut ditambang untuk magnesium. Premis kedua adalah bahwa magnesium adalah logam yang bernilai komersial. Argumen ini adalah argumen deduktif kategori. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.